Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita termasuk hamba-hamba Allah yang diberikan nikmat yang sangat besar. Kita diberikan nikmat sehat walafiat, tetap dalam iman dan Islam, dan kita diberi kesempatan oleh Allah untuk terus memperbaiki diri kita sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kondisi seperti yang kita alami pagi ini tidak dialami ya oleh saudara-saudara kita di Gaza. Ini tadi malam, pagi ini pun masih menerima berita-berita ya, pertempuran belum berhenti. Ya, sudah hampir 3 bulan, sudah lebih dari 21.000 orang ya, saudara-saudara kita di Gaza yang gugur, insya Allah syahid ya, sebagian besar wanita dan anak-anak. Dunia sudah menyerukan supaya segera ini dihentikan pembantaian ya, bahkan sekarang beredar petisi yang dipelopori oleh negara Afrika Selatan yang menuntut supaya Israel itu diseret ke mahkamah internasional ya, karena melakukan kejahatan perang ya, kejahatan genosida, pembasmian etnis. Karena yang dilakukan oleh negara Yahudi Israel ini memang pembasmian. Dia menghancurkan semuanya, membunuh wanita, anak-anak, dan seterusnya. Dan memang ini diakui, dan yang sekarang memelopori ya, melawan Israel ini ya, justru yang di depan sekarang ini negara-negara yang bukan Muslim. Spanyol, Afrika Selatan, Kolombia, Kuba, dan seterusnya ya. Saya pun kemarin sudah menandatangani petisi yang beredar itu. Hadirin rahimakumullah, tanggal 13 Januari ini akan, tadi saya terima posternya, sudah akan ada pawai besar-besaran di Washington mendukung Gaza. Ini nggak pernah terjadi dalam sejarah. Ya, biasanya lobby Yahudi, kekuatan Yahudi di Amerika ini sangat kuat. Dan di sana orang takut untuk menyatakan dukungan terhadap Palestina. Tapi sekarang kita lihat ya, jutaan orang turun ke jalan. Bukan hanya di Amerika, di Jerman, di Inggris, ya, di Spanyol, di Belanda. Ini sesuatu yang baru, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ya, 2 bulan yang lalu saya meluncurkan buku mengenal Yahudi, Zionis, dan Israel. Ya, buku kecil, ada di bukunya, ya, yang di online bisa melihat. Buku kecil saya tulis mengenal Yahudi, Zionis, dan Israel. Melalui buku ini saya mengingatkan bahwa sebetulnya serangan Yahudi ya yang dahsyat itu bukan hanya fisik, bukan hanya militer, tapi juga serangan pemikiran. Dan kalau kita tidak hati-hati, ya, kita pun bisa kena, keluarga kita pun bisa kena, anak-anak kita bisa kena serangan Yahudi. Jadi nanti memboikot ayam Yahudi, sampo Yahudi, sabun Yahudi, ya, apalagi uh, macam-macam ya, produk-produk yang sekarang ini di disinyalir
memberikan dukungan kepada Israel itu di berbagai belahan dunia. Sekarang sudah gerakan boikot itu dilakukan. Tapi yang perlu kita waspadai betul adalah pemikiran Yahudi. Karena Rasulullah SAW sudah mengingatkan pada kita, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrahnya, dalam keadaan sudah mengenal Tuhannya. Maka kedua orang tuanya, fa'abawahu, yuhawwidani. Orang tuanya yang menjadikan anaknya itu Yahudi. Au yunassiranihi, atau menjadikan anaknya Nasrani. Au yumajjisanihi, atau menjadikan anak-anaknya itu menjadi Majusi. Maksudnya orang tua, guru, lingkungan terdekat dia itulah yang menjadikan anak-anak itu memiliki sifat seperti kaum Yahudi. Ya, kita pun setiap hari kan berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami, bimbinglah kami selalu berada di jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Kita berdoa mudah-mudahan semuanya kita itu selalu di siratal mustaqim, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus, jalan yang benar ini adalah jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah? Apakah para raja, para kaisar, para penguasa, apakah para konglomerat? Yang diberikan nikmat oleh Allah itu adalah para nabi. Ya, para nabi itu orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Yang kedua adalah orang-orang yang mengikuti jalannya para nabi. Ya, orang-orang yang jujur, siddiqin, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, para syuhada, ya, seperti nama masjid kita ini, para syuhada. Ya, insya Allah semua yang aktif di sini termasuk orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Ya. Kemudian juga orang-orang yang soleh. Ya, jadi semuanya orang-orang yang baik, yang jujur, siddiqin, itu diberikan nikmat oleh Allah. Dan pada saat yang sama, doa itu kita ikuti. Ya, ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Ya. Siapa al-maghdub ini? Al-maghdub ini adalah manusia-manusia yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Ya, diberi petunjuk, mereka tahu kebenaran. Tapi mereka kemudian mengingkari kebenaran itu. Jadi ada jenis manusia yang mereka tahu, ya, yang benar itu ngerti. Tapi karena hawa nafsu, karena godaan dunia, akhirnya dia menyimpang secara sengaja dari kebenaran itu. Bahkan nanti yang lebih parah lagi, al-maghdub ini, golongan yang dimurkai Allah ini, mereka bukan hanya tidak mengikuti yang benar yang sudah mereka ketahui, justru mereka merusak kebenaran itu. Ya. Maka Rasulullah menyebut contoh golongan al-maghdub ini adalah al-Yahud, ya, kaum Yahudi. Kenapa kaum Yahudi disebut al-maghdub? Karena kaum Yahudi itu golongan yang memang istimewa, diberikan oleh Allah kepemimpinan Nabi. Jadi salah satu keistimewaan Bani Israel ini adalah kepada mereka ini tidak pernah terputus diutus Nabi pada mereka. Ya. Tapi mereka ini mengingkari, bahkan mereka nanti membunuh beberapa Nabi yang tidak mereka sukai. Jadi golongan ini, makanya dalam Al-Quran dengan sangat rinci disebutkan sifat-sifat kaum Yahudi. Ya. Nah ini yang nanti kita perlu mengikuti, perlu mengenal. Jadi kalau kita misalnya harus mengikuti jalan yang lurus, maka kita harus belajar, ya, punya ilmu jalan yang lurus itu apa.
Seperti misalnya Allah perintahkan begini, wa halallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan al-bai, jual beli, dan mengharamkan riba. Maknanya kita wajib tahu apa al-bai dan apa ar-riba. Ya, kita harus bertauhid, kita harus beriman, kita harus tahu apa itu tauhid. Dan pada saat yang sama kita harus tahu lawan dari tauhid itu apa? Syirik. Jadi kalau kita baca kitab-kitab akidah, misalnya di kalangan pesantren ya, anak-anak, kalau saya dulu SD ya, ingat saya kelas 4 SD, kelas 5 itu di kampung dulu ngaji kitab Sulamut Taufik ya. Sekarang biasanya kalau di pondok saya itu untuk anak SMP, kitab Sulamut Taufik ini. Nah, dalam kitab Sulamut Taufik ini, di samping bahas masalah fikih, ada pembahasan akidah. Dan ketika membahas masalah akidah, ya, wajib orang beriman, maka di awal-awal kitab ini juga diingatkan bahaya kemurtadan yang bisa merusak iman. Ya, disebutkan dalam kitab ini yajibu ala kulli muslimin hifdzu islamihi. Wajib bagi setiap muslim menjaga Islamnya. Jadi setelah orang itu kewajiban pertama dia harus masuk Islam. Ya, siapapun yang sudah menerima dakwah Nabi, ya, agama apapun, kalau sudah menerima dakwah Nabi, ya Nabi Muhammad SAW, maka dia wajib beriman, wajib masuk Islam. Nah, setelah orang masuk Islam, kewajiban pertama bukan sholat. Kewajiban pertama adalah hifdzu islamihi, menjaga Islamnya. Ya, sebab nanti kalau dia Islam, ya, dia nggak menjaga Islamnya dan Islamnya rusak, maka seluruh amal perbuatannya sia-sia, nggak ada nilainya. Dia harus jaga itu. Maka yajibu ala kulli muslimin hifdzu islamihi. Wajib menjaga Islamnya bagi setiap muslim, ya. Nah, dijaga dari apa? Amma yufsiduhu wa yubtiluhu. Jadi kita ini, setiap kita, anak-anak kita semua gitu ya, kalau sudah masuk Islam, maka dia wajib menjaga Islamnya. Dari apa? Dari hal-hal yang merusak Islamnya dan bahkan membatalkannya. Bahwa riddah. Nah, itulah yang disebut dengan kemurtadan atau riddah. Jadi wajib dijaga karena Islam kita ini bisa rusak. Nauzubillah. Ya, bisa batal. Seperti juga sholat, wudhu, haji, saum, bisa batal. Islam pun bisa batal. Wa aksamuhu thalathatun disebutkan dalam kitab ini. Ini kitab dasar sekali, Pak. Jadi kalau anak-anak belajar akidah, ya di samping belajar rukun iman dan lain, maka harus belajar tentang riddah. Karena ada yang bisa merusak tuh iman tuh, bisa merusak Islam tuh, yaitu riddah. Jenisnya tiga. Satu, bil i'tiqad. Ya, orang itu bisa batal Islamnya karena i'tiqadnya rusak, keyakinannya rusak. Dia nggak ngomong, bahkan mungkin dia tidak sadar karena dia sudah nggak meyakini lagi hal-hal yang diwajibkan. Misalnya nggak yakin ya dengan keagungan syariat Islam. Itu hati-hati. Nggak yakin dengan kehidupan akhirat. Ya, tidak yakin dengan surga dan neraka. Tidak yakin dengan keadilan Allah. Tidak yakin dengan uswatun hasanahnya Rasulullah SAW. Nah, ini hati-hati kalau sudah sampai di titik ini, dia nggak ngomong, bahkan mungkin dia nggak sadar, tiba-tiba aja dia hilang keyakinannya karena dia terpapar oleh pemahaman-pemahaman yang murtad tadi itu. Ya. Jadi pertama pilih itikad. Ini yang sangat bahaya. Ya. Seorang ulama besar India, Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadwi, mengingatkan gelombang kemurtadan yang terbesar menurut beliau itu ada di zaman kita sekarang. Karena banyak orang-orang ya yang tanpa sadar dia sudah kehilangan imannya. Nah, kalau imannya hilang, nggak ada gunanya semua amalnya. Orang Muslim itu sejahat-jahatnya, ya, dia korupsi, dia zina, dia membunuh, selama masih ada iman, dia bisa masuk surga. Ya,
Nanti di akhir ditimbang amalnya. Kalau ternyata amal buruknya lebih banyak, maka dia harus ke neraka dulu. Selama masih ada iman, dia masuk surga. Tapi kalau imannya hilang, amalnya sebanyak apapun, nggak ada gunanya. Walladzina kafaru a'maluhum kasarobin biqi'atin. Ya, dalam surat An-Nur ayat 39. Ya. Orang-orang kafir itu amal perbuatannya seperti fata morgana di tanah yang datar. Yahsabu dham'anu ma. Dia menyangka fata morgana itu seperti air. Dia lihat air. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an. Tapi ketika dia datangi air itu, fata morgana itu, lam yajidhu syai'an. Dia nggak menjumpai apapun. Nah, nanti di akhirat ini golongan yang paling menyesal. Maka disebutkan dalam surat Al-Kahfi, Kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Siapakah orang yang paling merugi amal perbuatannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Yaitu orang-orang yang sesat. Dia salah amalnya. Tetapi wahum yaksabuna annahum yuksiruna sun'ah. Tapi mereka menyangka telah melakukan perbuatan yang terbaik. Padahal dia sesat. Dia nggak tahu. Ya, itulah orang-orang kafir. Ya, nanti amal perbuatannya di akhirat haba'am mansurah seperti debu yang dihambur-hamburkan, nggak ada nilainya. Jadi sekalian ya, sebetulnya kalau kita ngaji sama soal akidah gitu ya, awal-awal tuh yang paling penting ya setelah beriman jaga imannya ya, karena iman bisa rusak, bisa batal. Pertama tadi dengan i'tiqad, yang kedua bil qaul atau bil lisan. Hati-hati, Islam bisa batal karena ucapan ya. Dia menulis, dia mengeluarkan opininya, pendapatnya, menyebarkan pendapatnya yang bertentangan dengan akidah Islam. Itu bisa membatalkan. Nah, yang ketiga, bil fi'li, dengan perbuatan. Perbuatan manusia ini ada yang masuk kategori riddah. Misalnya, dia sujud kepada manusia. Dia sujud kepada patung. Ya, dia sujud kepada matahari. Perbuatan sujud kepada manusia, kepada patung, itu masuk kategori riddah. Jadi kalau ada mahkamah syariah, orang yang melakukan perbuatan riddah ini masuk kriminal, Pak. Kriminal kelas berat. Dia dipanggil ke mahkamah, ya, kemudian diklarifikasi. Ini Pak, kamu melakukan perbuatan itu, ya, karena mahkamah hanya bisa melihat ucapan dan perbuatan. Kalau hati nggak bisa. Kenapa Anda melakukan itu? Ternyata dia misalnya tidak tahu. Oh, saya pikir saya benar. Setelah dinasihati, dia bertobat, maka dia bebas. Ya, tapi kalau dia nggak mau bertobat, ya, misalnya tindakan menghina Rasulullah SAW, melecehkan Nabi itu riddah. Ya, itu para ulama sepakat menghina Nabi itu memang hukumannya hukuman mati dalam Islam. Sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menulis kitab As-Sarimul Maslul ala Syatimir Rasul. Ya, pedang yang terhunus untuk penghujat Nabi. Ini pentingnya memahami masalah riddah. Nah, Rasulullah kembali ke soal al-Yahud ini ya. Rasulullah itu mengingatkan, la tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in. Hatta law dakhalu fi juhri dhabbin lattaba'tumuhum. Ya, kata Rasulullah, sungguh-sungguh aku khawatir sekali. Kalian nanti, kata Rasulullah, akan ikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian. Tradisi, budaya mereka, cara berpikir mereka, gaya hidup mereka. Aku khawatir kamu ikuti mereka, kata Rasulullah. Cara mengikutinya bila disebutkan syibran bi syibrin, dhiro'an bi dhiro'in. Nggak langsung, tapi sedikit-sedikit.
pelan-pelan, 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 sampai mereka masuk ke lubang biawak sekalipun, bijuh ridobin, lattaba'tumuhum, kamu ikuti mereka. Ya ini metafora ya, perumpamaan. Rasulullah mengibaratkan kaum Yahudi Nasrani itu sudah merusak diri mereka. Ya, ibaratnya masuk lubang biawak itu tindakan bodoh, ya merusak diri mereka. Lattaba'tumuhum, kamu ikuti mereka juga kata Rasulullah. Jadi sudah membabi buta. Ya, jadi sudah tidak mau berpikir, bahkan bangga, ya, bangga mengikuti kaum Yahudi Nasrani. Sahabat Nabi memang bertanya, apakah mereka ini kaum Yahudi Nasrani ya Rasulullah? Kata Rasulullah, qala faman. Siapa lagi kalau bukan mereka? Itu banyak ayat Al-Quran yang mengingatkan kita. Al-Baqarah 120, ya, walang tardu angkal Yahudu walan nasoro hatta tetapi amillatahum. Mereka nggak akan pernah ridho sama kamu sampai kamu ikuti mereka, milah mereka. Ya, mengikuti agama mereka, mengikuti budaya mereka. Bahkan dalam surah Al-Baqarah 217 disebutkan wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Ya. Jadi mereka tidak akan pernah berhenti memerangi kamu sampai kamu ikut agama mereka. Sampai apa? Yaruddukum an dinikum. Sampai kamu tuh murtad dari agamamu. Jadi misi mereka itu pada kita umat Islam itu apa? Mereka gak akan pernah berhenti menyerang kita dengan berbagai cara sampai kita ini meninggalkan agama kita. Sampai kita nggak kenal nanti itu ajaran agama kita sendiri. Nah, itu ayat Al-Quran dan seterusnya. Ya, begitu pentingnya memahami Yahudi ini. Sampai Al-Quran itu sangat detail, sangat rinci menjelaskan tentang siapa sih kaum Yahudi ini. Ciri-cirinya seperti apa. Sifat-sifatnya seperti apa. Nah ini yang nanti harus kita kita pahami betul di sifat-sifat Yahudi ini. Karena kalau enggak, kata Rasulullah nanti, orang tua ini tanpa sadar mendidik anaknya jadi Yahudi. Artinya memiliki sifat-sifat seperti orang Yahudi yang disebutkan dalam Al-Quran itu. Apa sifat orang Yahudi dalam Al-Quran? Ya, mulai tadi Al-Fatihah ya, sudah jelas kita diingatkan. Ya. Ini kenapa menurut saya ya, mereka lantardo itu begitu. Karena Al-Quran itu hadirin sekalian ya, satu-satunya kitab suci Pak, yang menjelaskan sejarah, sifat-sifat, kekeliruan, bahkan kedegilan kaum Yahudi. Nggak ada kitab lain yang jelaskan seperti itu. Bagaimana mereka bisa ridho dengan Al-Quran gitu ya. Mereka gak diem. Ya. Nanti ada serangan-serangan intelektual. Ya, salah satu yang terkenal tokoh Yahudi Pak, di Jerman, dia meninggal tahun 1871. Namanya Abraham Geiger. Ya, Abraham Geiger ini menulis satu buku. Bahasa Inggrisnya itu What did Muhammad borrow from Judaism? Apa yang Muhammad pinjam dari Yahudi? Nah, ini berarti dia tokoh Yahudi liberal di Jerman. Jadi misalnya kita ambil contoh ya, satu ayat Al-Quran, ya Al-Baqarah 42. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai Bani Israel, wahai kaum Yahudi, ya kan, janganlah kamu campur aduk yang benar dan yang salah. Wa taktumul haqqa, dan kamu sembunyikan yang benar. Wa antum ta'lamun, dan kamu tahu perbuatan kamu itu, sadar. Nah ini hati-hati kerjaan orang Yahudi ini. Ya. Jadi kalau saya bilang orang Yahudi ini, apa semua Yahudi begitu? Ya enggak, Pak. Sekarang banyak orang Yahudi yang berdemo menentang Israel. Bahkan ada satu kelompok Yahudi yang
dari dulu nih mendukung Palestina. Ya, kelompok ini namanya Naturai Karta. Ya, Naturai Karta ini satu kelompok banyak di Amerika ya, yang mereka ini mendukung Palestina. Karena kelompok ini berpendapat negara Israel ini negara yang salah mongso. Ya, negara Yahudi itu nggak boleh berdiri menurut mereka sebelum datangnya juru selamat Yahudi. Jadi orang-orang yang mendirikan negara Yahudi Israel ya tahun 48 ya Zionisme ini itu menurut kelompok Naturai Karta itu negara yang salah dan memang negara Yahudi ini namanya negara Yahudi, Pak. Problemnya Zionisme ini ya ketuanya Dr. Herzl itu membuat negara disebut dengan the Jewish State ya. Buku dia Der Judenstaat ya negara Yahudi. Memang dia menyebut negara Yahudi gitu ya. Jadi kalau kita ada orang bikin ya negara Sunda, negara Minang gitu loh. Karena Yahudi itu ras di sini, Pak. Ya, negara Jawa. Nah, yang masalah Pak, negara Yahudi ini rasis. Negara ini diperuntukkan untuk semua keturunan Yahudi di seluruh dunia. Jadi orang Yahudi di mana saja itu boleh punya paspor Israel. Ya, jadi mereka menyebut Yahudi itu ibu garis keturunannya. Jadi ya kembali ke tadi ya, mereka bikin negara Yahudi, nah diberi nama Israel itu yang jadi masalah. Israel ini nama lain dari Nabi Yakub. Ada yang bilang kita jangan mengutuk Israel. Itu sama dengan mengutuk Nabi Yakub. Bukan mengutuk Israel masalahnya, bukan mengutuk Nabi Yakub. Ya, jadi kalau kita mengecam Israel jahat, maksud kita bukan Nabi Yakub. Ini sama kayak gini loh. Orang mencuri sendal, namanya Ibrahim. Ya, kan? Kebetulan nama dia Ibrahim. Ada koruptor, namanya Muhammad. Ya. Ada aliran sesat, namanya Ahmadiyah. Ya kan problem itu. Ahmadiyah dengan Muhammadiyah ini kan sama. Ya. Terus kalau kita bilang Ahmadiyah sesat, maksudnya bukan pengikut Nabi Muhammad. Maksudnya kelompok yang sesat itu menamakan dirinya Ahmadiyah. Jadi yang jadi kalau kita bilang Israel jahat, bukan Nabi Yakub maksudnya. Masalahnya orang Yahudi Zionis ini bikin negara, negaranya jahat, penjajah, pembantai, ya, rasis, ya. Tapi diberi nama Israel, ya. Ini kalau orang bicara politik identitas, ini politik identitas yang sebenarnya jadi Zionisme itu gerakan sekuler. Dia sebetulnya nggak kenal agama gerakannya, tapi menggunakan jargon agama. Duta besar Israel di PBB itu, saya dapat cerita dari staf ahlinya Menlu, ya Menlu kita. Waktu beliau bertugas di PBB itu menyaksikan duta besar Israel di PBB itu membawa Bible itu bilang bahwa tanah Palestina itu sebetulnya adalah haknya Yahudi tersebut dalam kitab kami. Jadi dasar dia mengklaim tanah itu punya dia apa? Bible kitab suci dia. Ya, Bible Yahudi. Bible Yahudi itu kalau di Kristen perjanjian lama, ya, Hebrew Bible. Nah, ini jadi jangan campur aduk. Maka nanti kalau kita lihat ya liberalisasi agama yang mulai siapa? Kaum Yahudi. Di dalam agama Yahudi sekarang ini ada satu sekte, Pak, namanya Liberal Judaism. Sektenya memang namanya Yahudi liberal. Nah, nanti gerakan liberalisasi agama diikuti dalam Kristen. Nah, ikut juga orang-orang sebagian orang Muslim ikut meliberalkan agama Islam. Ya, di Hindu ada nanti di Buddha. Tapi yang pelopornya memang kaum Yahudi. Dalam surat Al-Baqarah ayat 75, ya. Allah mengingatkan afatat mauna ayyuminu lakum waqad kana fariqum minhum yasmauna kalam Allah tsumma yuharrifunahu min ba'di ma qaluhu wa hum ya'lamun. Apa kalian ingin orang mereka itu orang Yahudi itu masuk Islam, ya, beriman sama kamu, ya, kepada Rasulullah Muhammad SAW.
Wa qad kana fariqum minhum, dan sungguh telah ada sekelompok mereka itu yasma'una kalam Allah. Mereka mendengar ayat-ayat Allah. Apa yang mereka lakukan? Setelah mendapat ayat Allah itu apa? Tsumma yuharrifunahu mim ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Ya. Jadi mereka kemudian merusak ayat-ayat Allah itu, mengubah-ubahnya. Ya. Dan mereka tahu, nah ini, mereka sudah mimba dima akoluhu wahum ya'lamun, dan mereka sadar. Maka kenapa mereka dimurkai? Karena mereka ini melakukan kejahatan, tahu bahwa itu perbuatan jahat. Nah ini al-maghdub. Nah ini beda dengan ad-dhalin. Kalau yang sesat, dia nggak tahu dia salah. Nah kita dua-duanya kita berlindung dari dua kelompok ini. Ada orang yang salah, dia satu tahu dia salah, tapi sengaja melakukan kesalahan. Orang yang korupsi, Pak, di negara kita itu. Kalau ditanya, tahu nggak korupsi itu jahat? Kira-kira gitu ya. Oh maaf Pak Hakim, saya nggak tahu kalau korupsi itu kan nggak mungkin. Dia mesti tahu. Yang zina itu tahu bahwa ini nggak benar. Ya, makanya selama orang itu masih ada iman, sehingga misalnya ada pelacur, dia terpaksa melacur. Kenapa? Karena dia tekanan ekonomi misalnya. Dia berarti masih ada iman. Maksudnya dia mengakui perbuatannya itu dosa. Tapi kalau orang melacur, kemudian dia mengatakan melacur itu amal soleh, karena menyenangkan orang lain, dia kufur. Itu. Jadi ini bedanya di situ ya. Selama dia korupsi nih, tapi ngerti ya Allah, saya terpaksa korupsi ini untuk biaya kampanye. Ya itu dosa dia ya. Tapi masih mengakui itu dosa, maka dia tobat ya. Tapi kalau dia sudah mengatakan, ya saya korupsi ini kan untuk kebaikan. Nah, itu hati-hati nih ya, itu bisa kalau itu hukum yang pasti qot'i kemudian dia menghalalkannya, nah dia murtad di situ. Tindakan ridah, masuk kategori ridah itu menghalalkan apa yang telah jelas diharamkan oleh Allah. Jadi ini orang Yahudi kerjaannya ngurusak agama. Nah, satu lagi sifat orang Yahudi ini sampai jam berapa? Oh, 5:44 ya. Ya, soalnya 3 hari nggak selesai nih bahas ini. Bahas sifat-sifat Yahudi ini nggak selesai. Satu sifat lagi contohnya. Orang Yahudi ini kan, orang yang dalam Al-Quran disebut paling serakah dunia. Al-Baqarah 96. Ya, tamak. Wala tajidannahum akhrason nasi ala hayah. Ya, kamu akan jumpai ini Al-Baqarah 96 coba. Ya, ya. Nah itu. Wala tajidannahum akhrason nasi ala hayah. Ya, wa minal ladzina asyrak. Ya. Sampai disebutkan kan ya waddu ahaduhum lau yu'ammaru alfa sanatin ya. Jadi mereka itu kalau mau ya mau panjang umur 1.000 tahun. Serak ini drama ya, tragedi Palestinanya. Itu sebetulnya menunjukkan keserakahan mereka itu sangat telanjang. Kenapa dunia marah sekarang ini? Karena ini keterlaluan. Bangsa Yahudi ini keterlaluan. Jadi mereka dulu nggak punya negara, nggak punya tanah, diusir di mana-mana. Ya. Kemudian mereka dengan kekuatan dan bantuan negara-negara Barat, ya, terutama Inggris, Amerika, gitu, dapat tanah Palestina. PBB kan, semula tahun 47, Palestina itu dibagi dua, separuh dikasih Yahudi, separuh dikasih Arab. Nah orang Arab nggak mau Palestina. Enak banget orang Yahudi cuma 10% jumlahnya dikasih setengah. Terjadilah perang, ya. 48 Israel berdiri perang 1 tahun, Israel menang, Yahudi ini menang. Dikeroyok 5 negara Arab dia menang, ya. Menguasai 80% tahun 49. Kemudian perang lagi tahun 67, menguasai 100%. Nah, PBB di sini ya mengesahkan pendudukan Yahudi
atau Zionis ya tepatnya nanti yang 80% tadi. Yang 20% nggak boleh PBB bilang, Dewan Keamanan PBB resolusi 242-336 ya, itu tidak mengesahkan pendudukan jalur Gaza dan tepi barat gitu. Jadi maka oleh PBB dikatakan, orang Israel, Israel, kamu sudah sah nih 80%, tapi Gaza dan tepi barat itu haknya Palestina, maka dibilang itu occupied territory. Itu wilayah pendudukan. Sekarang kan saya lihat perundingan damai dari tahun 70-an, 80-an sampai sekarang nggak selesai-selesai. Sebetulnya orang Palestina itu cuma nuntut yang 18% atau 20% tadi. Cuma jalur Gaza dan tepi barat. Udah, yang lain Anda ambil. Ya, yang kejamnya mereka, pemukim-pemukim Yahudi yang ilegal, itu sekarang hampir 1 juta sudah masuk ke Gaza dan tepi barat gitu loh. Dan itu dibiarkan. Jadi ini serakahnya itu kalau orang ngerti ini sejarah ini luar biasa. Pengungsi Palestina sekarang ini 4 juta lebih Pak di luar negeri. Bangsa Palestina itu ada yang tinggal di tenda pengungsian dari tahun 48. Serakahnya luar biasa. Ya. Yang ketiga, sifat Yahudi lagi Pak. Gak tahu terima kasih. Kaum Yahudi ini dilindungi umat Islam 800 tahun di Andalusia, di Spanyol. Di saat mereka di mana-mana dibantai di Eropa. Di mana orang Yahudi waktu itu mendapat perlindungan? Di Andalusia, di Spanyol, 800 tahun. Sampai mereka, karena saya meneliti masalah ini, ya di penulis, ada penulis Yahudi ya, Martin Gilbert, itu mengakui betapa orang Muslim ini memperlakukan Yahudi dengan baik. Bukan pendek, 800 tahun. Setelah Spanyol hancur, Andalusia jatuh ke tangan Katolik, kemudian Yahudi dan Muslim dihabisi semua. Disuruh murtad, keluar dari Spanyol. Orang Yahudi kemana perginya? Bukan ke Eropa, ke Turki Utsmani. Di Turki Utsmani dilindungi 400 tahun. Tapi ujungnya nanti justru di Turki Utsmani itulah dia kerjasama dengan Barat. Menikam dari belakang. Ya. Nanti yang menyerahkan surat pemecatan khalifah itu seorang anggota parlemen dari Yahudi, ya Michael Scalieri. Jadi kalau dulu mereka zaman Nabi Musa, diselamatkan Nabi Musa, ditinggal 40 hari oleh Nabi Musa, sudah nyembah patung anak sapi. Nabi Musa itu sedih Pak, dengan kaumnya nih, degil, disuruh nyembelih sapi aja ngeyelnya bukan main. Ya, coba Al-Baqarah 67. Wa id qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah perintahkan kalian, kata Nabi Musa pada kaum Yahudi, untuk nyembelih sapi. Apa jawaban mereka, Pak? Qalu atattakhiduna huzwa. Mereka berkata, wahai Musa, kamu main-main. Ini kalau misalnya presiden, Pak, ngomong sama menterinya, ya, kamu lakukan ini, terus menterinya ngomong sama presiden, Bapak main-main. Kira-kira diapain, Pak? Jadi ngeles, apa ya, nggak mau. Cara dia untuk supaya nggak menjalankan perintah Allah itu ada aja gitu. Termasuk nanti tidak keluar di hari Sabtu, larangan hari apa, tidak beraktivitas di hari Sabat. Nah, ini yang penting lagi ya. Sifat Yahudi lagi materialis, empirisis yang ekstrim. Al-Baqarah 55. Wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sha'iqatu wa antum tanzurun. Ingatlah ketika kalian berkata, wahai Musa, kami tidak akan pernah beriman kepadamu sampai kami melihat Allah dengan mata kepala kami sendiri. Ya. Jadi itu apa dalam keilmuan, Jan? Ini disebut dengan empirisisme, positivisme. Nah, inilah yang sangat penting untuk kaitan dengan pendidikan kita. Sekarang ini ya, orang sukses itu karena dianggap karena sukses materi. Anak-anak milih jurusan kuliah
Yang paling favorit dianggap jurusan mana yang duitnya paling banyak. Orang dianggap sukses sekarang ini begitu. Negara dianggap maju kalau negara ini duitnya banyak. Semua bicara, ini para capres sekarang bicara tentang bagaimana kemiskinan, ya, bagaimana ini. Saya sudah kirim buku saya yang baru, Indonesia Maju 2045. Karena saya menyampaikan pandangan pada para calon presiden. Loh, saya kirimin semua itu, enam-enamnya. Saya bilang mohon koreksi itu. Kita bilang negara maju itu negara yang pendapatan per kapitanya tinggi. Kita sangat setuju karena ditarget oleh pemerintah 2045 pendapatan per kapita kita 27 juta rupiah per orang per bulan. Kita sekarang di angka 4 ribuan, 4 ribu US dollar per kapita per tahun. 2030 ditarget pemerintah pendapatan per kapita kita 11.228 ya US dollar per kapita per tahun. Nah ini sekalian sebetulnya maju itu apa? Ini jangan maju itu gini, kalau nanti bilang kamu maju ya kalau kamu jabatannya naik, kamu maju ya kalau kamu duitnya banyak. Ini bukan kriteria kemajuan terpenting. Sebab dalam Islam kemajuan terpenting itu adalah ketakwaan, akhlak, akhlakul karimah. Pakai kemiskinan itu masalah, tapi bukan yang utama. Karena masalah yang utama akhlak. Yang merusak masyarakat kita ini bukan orang miskin, tapi orang kaya yang akhlaknya buruk, tapi pejabat tinggi yang akhlaknya buruk. Itu yang merusak. Jadi kalau kita bilang kita naikkan semua di pendapatan kita setuju, tapi nanti akan muncul masalah berat karena orang-orang kaya ini nggak punya akhlak, akan menimbulkan masalah lebih pelik. Lihat sekarang angka perceraian kita. Angka perceraian tahun 2022 itu 516.344. Saya hitung-hitung sampai per menit, jadi rata-rata 1 menit di Indonesia ini terjadi 0,9 perceraian. Bisa dikatakan satu cerai. Jadi setiap menit ada satu orang yang satu keluarga cerai di Indonesia. Ini yang lewat pengadilan agama. Yang di luar itu mungkin banyak lagi, ya. Dan yang sekarang cerai, Pak, bukan yang miskin. Ada, sebab kemiskinan itu ada. Tapi jumlah terbesar sekarang perceraian itu justru karena banyak duit. Keluarga muda umur 30-40 tahun. Yang 75% terjadi perceraian karena gugatan perempuan. Jadi banyak perempuan yang kemudian ini bukan salahnya perempuan, ya bisa juga. Tapi yang lebih penting lagi salahnya suami karena dia tidak mampu menjadi suami yang baik. Gak ada pendidikannya di kita. Bagaimana menjadi suami yang baik? Kuliahnya di mana? Semua program studi kita mengarahkan bagaimana menjadi buruh yang baik. Menjadi istri yang baik, kuliahnya di mana? Karena nggak dianggap penting. Saya udah usul ke pemerintah, ya ke Pak Menteri Agama, supaya ada jurusan sarjana istri solehah. Ya, jadi sarjana suami baik. Ya, jika ada kuliah, akhirnya dia nggak ngerti, Pak. Dia sudah nikah, nggak tahu bagaimana harus menjalankan rumah tangganya itu. Ya, nah, jadi eh, materialisme ini luar biasa. Saya ambil contoh, kayak kita sekarang ada berita yang karena saya banyak nerima WA, ya katanya ini berita yang hebat. Nah, beritanya begini, Pak. Apa namanya? Ini ada berita tahun 2020 memang, tapi berita ini cukup viral karena berbagai media muat. Judulnya gini, Pak. Kisah inspiratif marbot jadi profesor. Kini dikukuhkan sebagai guru besar. Ada lagi web apa media online nulis inspiratif seorang marbot berhasil meraih gelar profesor. Ada lagi
viral, kisah pengurus masjid yang kini raih profesor dan jadi guru besar. Ada lagi viral, marbot Udin jadi profesor. Namanya Udin nih. Ada lagi, apakah, ini sebentar. Viral, Udin si marbot masjid kini jadi profesor di Jogja. Kisah Khairuddin dari marbot masjid sambil jualan tempe, kini jadi guru besar. Marbot Udin jadi profesor. Kisah inspiratif Udin dari marbot jadi profesor. Wah, banyak sekali berita-berita. Pokoknya kalau hari sekalian baca berita ini apa? Ya, kisah inspiratif Prof Udin sang marbot masjid. Apalagi ini, mantan marbot masjid, ya, dan lain-lain. Jadi seolah-olah menjadi marbot itu rendah, ya kan? Hebat karena dia jadi profesor. Apa yang tergambar, Pak? Jadi marbot, ya kan? Enggak ada di Indonesia, loh. Seorang profesor, dia juga rektor. Terus ditangkap KPK karena dia koruptor. Jadi, jadi lengkap gelarnya. Profesor, rektor, koruptor. Nah, kalau sudah begitu, Pak, bagusan mana jadi marbot? Harusnya kan beritanya gini ya, Udin marbot masjid jadi profesor dan tetap marbot. Nah, gitu. Karena marbot masjid ini mulia, Pak. Rasulullah SAW memuliakan orang yang suka bersihkan masjid. Jangan dianggap menjadi marbot itu hina. Ya, saya masih terfikir ya, harusnya marbot masjid ini direktur, ya, direktur masjid. Dia sehari-hari nongkrongi masjid, membersihkan masjid, menyiapkan orang sholat supaya nyaman, ya, menyiapkan untuk majelis taklim supaya apa, bisa dinikmati oleh masyarakat luas dan seterusnya. Itu perbuatan mulia, besar sekali pahalanya, ya. Semua, jadi kalau dia nyiapkan membersihkan ini aja masjid, Pak. Semua kita yang sholat di sini, Pak, dia dapat pahalanya coba. Kan enak banget jadi marbot itu. Jangan dianggap hina. Ini kan orang menilai karena dianggap rendah. Duitnya itu rendah gitu aja lah gampangnya. Saya udah keliling ke ratusan pesantren, ya, perguruan tinggi. Sampai sekarang kan saya lihat orang tua itu mau bayar mahal untuk anaknya kuliah kalau jurusan anaknya itu menghasilkan duit yang banyak. Kalau enggak. Jadi kuliah dakwah, kuliah. Jadi kuliah untuk jadi dai, kuliah untuk jadi guru, itu dianggap murahan sampai sekarang ini. Saya alhamdulillah sementara anak saya 7, ya. 1, 2, 3, 4 nih kuliah di PTN semua. Ada satu di Kairo. Mulai anak saya nomor 5, nomor 6 itu saya kuliahkan ke kampus Dewan Dakwah, Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir. Banyak yang bertanya, kenapa? Karena anak saya pinter. Anak saya sudah ngisi kuliah, sudah nulis buku waktu dia umur 16 tahun. Ya, karena pinter. Maka saya kuliahkan jadi dai supaya anak saya suruh jadi guru. Saya bilang ke anak saya, kalau kamu jadi guru, saya enak. Kenapa? Karena kamu ngajarkan kebaikan dan saya dapat pahala terus. Sampai saya meninggal pun insya Allah saya dapat kiriman pahala. Luar biasa loh Pak, anak ngajar Al-Fatihah, ya kan? Dipakai sholat, berapa pahalanya coba? Ya, diajarkan lagi. Jadi kita ini banyak dosa, ya kan? Kita nggak sengaja ngambil hak orang lain, ya kan? Mungkin kewajiban kita tinggalkan, maksiat kita lakukan. Nah, untuk nutupi dosa-dosa kita ini kan kita perlu kiriman pahala yang nggak berhenti-berhenti. Maka anak itu ladang amal. Anak saya, Pak, kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir, itu mahasiswa yang lain gratis. Kami punya mahasiswa itu 800 lebih. Kami kasih beasiswa. Tapi untuk anak saya dan santri saya bilang, jangan gratis.
Kamu rugi kalau gratis. Jangan berpikir materialis, ini Yahudi nih. Ya. Jadi kalau nggak bayar, nggak infak, itu dianggap untung. Enggak, kamu materialis cara berpikirnya. Ya, supaya berkah kamu bayar karena dia udah jadi guru. Jadi anak saya, santri saya itu kalau lulus saya suruh jadi guru. Yang penting kamu mengajarkan ilmu. Karena kamu punya ilmu. Jangan dianggap remeh ilmu itu. Ilmu sholat yang benar. Ilmu bisa jadi imam sholat. Ilmu toharoh yang benar. Ilmu wudhu yang benar. Ya kan? Ilmu baca Quran yang benar. Ini bukan ilmu ecek-ecek ini. Ini ilmu yang tinggi. Kalau kamu ajarkan, ya satu dua orang saja, kamu dapat pahalanya besar, dapat berkah. Ini ngubah cara berpikir ya, yang materialistis ini nggak gampang. Mesti anak dianggap sukses kalau dia jadi pejabat. Pak orang, makanya kan orang nganggap hebat kan, karena anaknya jadi cawapres. Ya. Saya nggak suruh anak saya jadi cawapres karena nggak ada yang minta. Ya. Anak saya jadi guru. Karena jadi guru, saya bilang pahala kamu jelas. Jadi dai, pahalanya jelas. Soal makan gimana? Saya bilang nggak usah khawatir. Allah sudah menjamin siapa yang berjuang di jalan Allah pasti ditolong oleh Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah diberi rizki oleh Allah tanpa dia sangka-sangka. Min haitsu la yahtasib. Itu udah janji Allah. Kami di Dewan Dakwah ini punya ribuan dai. Yang sekarang ini malah yang dai-dai udah 70 tahun dari zaman Pak Natsir dulu. Mukafaah mereka itu sebulan sekarang ini 550.000, Pak. Honornya itu 550.000 sebulan. Belum lama kami kumpulkan di Jakarta, ada yang dari Mentawai, dari Lunang, Bengkulu, dari Pulau Buru datang ke Jakarta. Masya Allah udah 70 tahun lebih umurnya. Saya tanya ke mereka, ada nggak Bapak selama jadi dai di pelosok-pelosok itu pernah kelaparan nggak? Dia bilang nggak pernah. Ada nggak guru ngaji yang mati kelaparan? Nggak ada. Saya belum pernah dengar, mungkin ada. Sampai sekarang kalau saya tanya-tanya, ada nggak yang kelaparan? Jadi cara berpikir ya, bagaimana kalau dia menjadi guru, dianggap rendahan, bayarannya murah. Guru itu dokter jiwa sebenarnya. Dokter fisik, dokter yang sekarang ini, itu dokter fisik tubuh manusia. Kita sebetulnya nggak boleh merendahkan martabat guru. Saya alhamdulillah anak saya, bahkan waktu anak saya mau dilamar yang perempuan, bulan Mei yang lalu ya nikah, waktu lamaran saya sodori formulir calon suaminya. Anak saya tidak boleh dibawa keluar pondok, harus jadi guru. Jadi calon suaminya pun saya suruh jadi guru sekalian. Ya, kalau enggak ya enggak jadi. Karena bagi saya menjadi guru itu mulia. Ya, nggak usah khawatir. Saya bilang nggak usah khawatir kamu. Nggak makan. Insya Allah, Allah itu sudah menjamin. Karena saya tahu kakek saya itu guru ngaji. Sampai 90 tahun umurnya meninggal. Ya kerjaannya pagi ke pasar, jualan, sore habis maghrib ngajar ngaji. Ya, saya punya guru namanya, saya tahu Haji Bisri, Masya Allah. Saya 6 tahun diniah dengan beliau. Beliau kerjanya dari pagi sampai sore itu ngajar, Pak. Nggak dibayar. Tapi dia punya toko, yang jaga toko itu istrinya. Hidup tuh. Ya. Jadi di kampung dulu saya punya paman juga. Saya ngaji sama paman saya. Dia pedagang pasar. Habis subuh itu udah pergi ke pasar, jualan, nanti sore mutolaah kitab, habis maghrib ngajar. Sampai mati ya itu kerjaannya. Ya. Jadi dulu ada kan anak-anak pondok itu ya, takut Pak kalau nggak ngajarkan ilmunya. Amanah, kamu punya ilmu, ajarkan. Anak saya lulus dulu Gontor. Sampai saya tulis artikel 1 halaman di Republika. Karena ketika saya tanya, kamu ngapain lulus pondok? Mau kuliah Pak? Saya bilang, nggak salah nih. Santri itu lulus pondok, jihad. Jihadnya santri, ngajar. Ajarkan ilmu yang sudah kamu dapat itu. Itu kayak si Imam Zarkasi marah sekali kalau ada santrinya ditanya, sudah ngajar kamu? Belum Pak Kiai. Mati kamu. Makanya ada video Kiai Imam Zarkasi singkat.
Aku didik kalian jadi orang-orang besar. Apa itu orang besar? Bukan kamu jadi pejabat, bukan kamu jadi pengusaha, bukan ketua partai. Kamu pergi ke pelosok-pelosok desa, di lereng-lereng gunung, di kolong-kolong jembatan, kamu ngajarkan ilmu yang sudah kamu dapat di pesantren. Itu kamu orang besar. Saya pikir, kenapa jadi orang besar? Ia mengalirkan pahala. Jangan dianggap remeh. Ya, yang lain jadi dokter bagus, ya kan? Jadi wapres bagus, ya, jadi presiden bagus, jadi menteri bagus, asal dia bermanfaat bagi masyarakat. Jangan merugikan masyarakat. Ini hadir sekalian, materialisme, cara berpikir Yahudi ini luar biasa loh sekarang. Hati-hati betul. Ya. Kenapa anak kita, Pak? Ya, anak saya juga. Nggak gampang nyuruh ke masjid. Tapi ke sekolah mau. Padahal pahala sunat qobliyah subuh. Iya kan? Itu pahalanya dunia seisinya. Saya udah usulkan ke sekolah di Wandawa. Saya minta tolong nanti diubah jam pertama belajar itu jamaah subuh di masjid. Itu masuk kurikulum resmi. Jangan dianggap remeh. Ya, jadi nanti marbot masjid nih Pak, gajinya insya Allah 5 juta lah minimal sebulan. Ya, minimal ya. Di Suhada berapa? Kalau bisa 10 juta lah. Ya, insya Allah kalau saya presiden nanti. Ya, 2045. Umur saya insya Allah pas 80 tahun. Ya, jadi mateng lah ya 80 tahun jadi presiden. Ya, nah itu insya Allah nanti marbot masjid itu gajinya 10 juta. Pak. Ya, 2045 sabar. Tapi yang penting adalah jangan berpikir tadi marbot masjid itu rendah gitu loh. Nah, ini yang salah. Bagaimana supaya kita nggak jadi Yahudi gitu. Ada artikel saya tulis di majalah Hidayatullah judulnya, kalau mau mengalahkan Yahudi, ya jangan jadi Yahudi. Jangan sifat-sifat Yahudi tadi itu, ya, materialis, rasis, ya, kebut dunia dan seterusnya. Itu tinggalkan. Selama itu terjadi, ya nggak menang-menang. Meskipun jumlah Yahudi itu nggak sampai 15 juta seluruh dunia, orang Islam sudah hampir 2 miliar sekarang ini. Ya, itu ya kalah kalau justru memiliki sifat-sifat yang mereka punya. Kenapa mereka nggak bisa sampai sekarang Pak, mengalahkan Hamas di Gaza? Bayangkan Israel itu negara yang teknologi militernya termasuk tertinggi di dunia, tercanggih. Didukung Amerika, didukung Inggris. Gimana negara-negara hebat ini mengeroyok satu kelompok dan sudah hampir 3 bulan nggak selesai? Kenapa? Ada di YouTube tuh menarik. Seorang tokoh Yahudi, dia sendiri yang mengatakan nggak akan bisa mengalahkan mereka. Kenapa? Karena mereka itu berjuang untuk agamanya. Itu yang menarik. Orang tokoh Yahudi itu bilang orang Palestina itu berjuang untuk agamanya, sedangkan orang Yahudi tidak. Ya. Kenapa kita dulu bisa apa?
mengalahkan sekutu Pak, di Surabaya. Agresi militer kedua Belanda itu, jumlah tentara Belanda kata seorang sejarawan ya, itu 200.000. Jumlah TNI kita hanya 100.000 waktu itu. Dipimpin jenderal yang sakit di Tandu. Semua udah ditangkepin, tinggal Pak Dirman. Ya, orang Belandanya bilang, kalau Sudirman tertangkap ini tamat itu Indonesia, selesai Republik Indonesia. Dan di film Sudirman itu kan Pak Dirman sudah terkepung, nggak bisa lari lagi. Apa yang dilakukan Pak Dirman dan pasukannya? Ganti baju, zikir. La ilaha illallah terus. Orang Belanda bingung di situ. Mana Sudirman? Mana Sudirman? Ada pengkhianat satu yang nunjuk itu Sudirman. Dia nggak percaya. Malah dibunuh itu pengkhianatnya sama tentara Belanda. Bohong kamu. Ini pertolongan Allah. Ya. Nah inilah yang sekarang kita hadapi. Jadi sekali lagi kesimpulan pengajian kita pagi ini adalah ya kita terus mendoakan saudara-saudara kita di Palestina jangan lelah. Tadi kita pun alhamdulillah imam juga baca kunut nazilah ya kita berdoa terus apa yang bisa kita lakukan itu dan itu nggak sia-sia. Doa kita insya Allah ya didengar oleh Allah terus menerus. Yang kedua hati-hati ya karena Rasulullah juga mengingatkan jangan mengikuti sifat-sifat kaum Yahudi yang begitu jelas disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Allah mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka dari jalan al-maktub ad-dhalin ini. Ya. Demikian billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran pada guru kita Bapak Radian Husaini. Eh, Kami minta waktu pada jamaah untuk kita berikan kesempatan bagi jamaah yang ingin bertanya beberapa hal mungkin untuk memperjelas kajian yang beliau sampaikan. Ada pertanyaan kami bacakan dulu dari online dari Ummu Taki. Ustaz, bagaimana caranya supaya anak muda sadar sendiri untuk selalu sholat ke masjid? Langsung. Eh, Ya, kalau sadar sendiri kita doakan. Terus kita doakan. Tugas orang tua ya itu pertama mendoakan terus, jangan lelah. Ya, kadang-kala gini Pak, doa kita itu tidak harus kita doakan langsung berubah. Saya pengalaman ya di keluarga saya juga di tempat lain gitu. Ya. Kadang-kala perubahan ini terjadi justru bertahun-tahun kemudian. Kadang-kadang anak belum menikah nggak berubah. Setelah dia menikah, setelah punya anak, nah dia berubah. Jadi kita orang tua ya mengingatkan terus tugasnya. Ingatkan terus aja nggak usah bosan-bosan. Belum bisa terus ingatkan, doakan. Ya, apalagi doa orang tua kepada anak termasuk doa yang mustajabah insya Allah. Ya, jadi itu diingatkan terus, didoakan dan usahakan kalau dia bekerja misalnya atau dia kuliah itu mendapat lingkungan yang baik. Ya, dibantu, diarahkan untuk karena lingkungan ini sangat berpengaruh ya terhadap anak. Juga kalau bisa orang tua ikut bukan kalau bisa harusnya sekarang Pak, mengawal medsosnya. Ya, sekarang lingkungan pergaulan anak-anak ini bukan hanya yang nyata, tapi yang dunia medsos ini juga berpengaruh. Ya, siapa saja teman dia di situ, ya itu perlu apa namanya diperhatikan. Ya, itu aja. Terima kasih. Ada satu lagi pertanyaan. Sebelum nanti saya berikan kesempatan untuk yang hadir di masjid. Dari Pak Untung Budi, apakah bila negara Israel dan dominasi negara Barat kalah oleh negara Rusia, Cina, maka ada perubahan cara pandang dunia terhadap Islam? Atau dengan kata lain, Islam berjaya? Syukron, Ustaz. Ya, sebenarnya kalau secara ide ya sekarang ini Islam sudah menang. Karena sekarang ini komunis sudah tamat. Nggak ada lagi orang jualan komunisme.
Ada negara komunis, tapi komunis sudah tidak membanggakan. Ya, sekarang ini Cina pun nggak jualan komunisme. Ya, Cina ekonominya sudah kapitalis. Yang kedua, Jen, Barat ini runtuh. Ada sekarang berapa artikel di media ya, bahwa sekarang peradaban Barat, hegemoni Barat secara moral itu sudah runtuh. Jadi kenapa sekarang nih, tadi saya lihat ya, sekarang ini Masya Allah di media sosial, media online itu banyak sekali video-video. Sampai ada yang di kereta api teriak-teriak, dukung Gaza, dukung Palestina, ya. Ini nggak pernah terjadi sebelumnya. Dan mereka langsung mengkritik Barat. Humanity. Kan Barat ini mengusung humanity, kemanusiaan. Maka ada human right resmi kan di dunia, di PBB juga Komisi HAM ada. Cuma mereka sekarang bertanya, di mana HAM ini sekarang? Ada diam semua kok melihat apa namanya pembantaian yang terus-menerus terjadi. Nggak bisa diterima akal sehat. Jadi sekarang ini, nah kalau kita nggak tahu ya, Cina Rusia punya perhitungan politik sendiri. Jadi kalau kita mengatakan Islam jaya, sekarang secara ide Islam sudah jaya. Sekarang ini kan Islam ini ya itu justru menakutkan karena orang Islam ini nggak pernah luntur menyuarakan Islam. Yang mengejutkan lagi sekarang apa? Banyak orang Barat sekarang masuk Islam gara-gara kasus Gaza ini. Yang hebat orang-orang Gaza ini kan gini, orang Barat itu ya, mereka itu kan udah bebas, duitnya banyak. Mereka mau melakukan apa aja bebas, ya kan? Mau zina boleh, mau ini. Mereka itu sudah hidupnya bebas. Pertanyaannya, kenapa mereka itu nggak bahagia? Hidup mereka nggak bisa lepas dari alkohol. Hidup mereka nggak bisa lepas dari drug, obat penenang. Nah, mereka lihat orang Gaza. Itu yang mereka nggak paham. Kok bisa ada manusia, keluarganya habis, gugur semua, rumahnya hancur, masih bisa senyum coba. Nggak ada orang Gaza yang stres. Ya, nggak ada nggak orang Gaza gantung diri karena susah. Nggak ada. Bahkan lihat ya yang sudah kita syahid, satu orang yang syahid bisa menolong sekian anggota keluarganya di akhirat nanti. Maka orang Barat banyak tertarik sama mereka mengkaji Quran, ya kan? Mereka kenapa? Kok bisa mereka itu bahagia? Padahal sedang menderita. Kalau nggak salah ya ponakan Tony Blair dulu yang masuk Islam tuh dalam Menteri Inggris itu karena dia pergi ke Gaza, bertamu di situ. Dia kagum, ini orang dalam keadaan susah. Kan di embargo dari tahun 2007 ya, ini Gaza ini. Itu penjara terbesar di dunia itu Gaza. Dalam keadaan mereka susah, ya, makan aja susah. Tapi mereka itu ada tamu, dihormati, apa namanya, diberi pelayanan yang sangat bagus, diutamakan tamunya itu. Sampai orang Inggris ini bilang perempuan nih, apa Anda bersikap begini karena agama Anda? Kalau itu karena agama Anda, saya ikut agama Anda. Betul. Akhirnya dia masuk Islam. Jadi banyak orang Barat kan masuk Islam karena akhlaknya, akhlak orang Muslim itu. Nah, itu kejayaan ya. Sekarang kalau kita bilang kejayaan politik ya, ya itu tunggu waktu. Karena itu perlu waktu ya, perlu apa namanya? Negara-negara Muslim ya. Sekarang aja waktu ingat ya waktu sepak bola Piala Dunia di Qatar tuh. Itu kan dunia waktu banyak yang sudah apa berubah persepsinya terhadap Qatar itu baru Qatar loh menerapkan sebagian aspek ajaran Islam. Itu sudah hebat ya. Nah, bayangkan nanti kalau ke Indonesia nih 240 juta orang Muslim Indonesia sekarang ini gitu ya. Itu menerapkan ajaran terutama akhlak Islam. Nggak bisa nanti dicegah kebangkitan Islam. Jadi saya melihat ya masalah Gaza ini dengan pembantaian yang luar biasa, semakin kejam Israel ya, itu simpati kepada Palestina semakin besar. Ya, nah ini kita nggak mungkin itu sebenarnya nggak mungkin gratisan. Darah orang Palestina ini nggak akan gratisan.
mesti ada imbalannya. Nggak ada orang terzolimi itu nggak akan dibiarkan oleh Allah. Doa orang-orang yang terzolimi itu makbul. Ya. Jadi ini kalau kita lihat soal kejayaan, nah itu dalam berbagai bidang, ya. Tapi dalam bidang politik dan lain-lain, nah itu memang dalam proses. Tapi dalam bidang moral, akhlak, ya, Islam masih unggul sekarang. Ya. Gitu ya. Terima kasih. Baik, jazakallah sekali lagi kami sampaikan kepada guru kita Pak Ustaz Dr. Adian Husaini yang telah menyampaikan dan berkenan memberikan kepada kita tausiah sehat. Begitu juga kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Kita doakan semoga apa yang disampaikan oleh guru kita menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz.